Assalamualaikum buat sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada. Salam santun dan salam budaya. Oke, untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas sedikit tentang gale asem. Ini menyambung pertanyaan seorang sahabat subscriber yang menanyakan di kolom komentar. Untuk jenis gale asem, ini juga sudah terkenal sejak zaman dahulu hingga sekarang. Karena ini adalah termasuk jenis kayu bertuah juga yang diyakini sebagai sarana untuk keberuntungan, sebagai sarana untuk tolak balak, dan lain sebagainya. Yang pada intinya, sejak zaman dahulu hingga sekarang, gale asem ini adalah kayu yang bertuah yang dipercaya sebagai sarana tolak sihir, keberuntungan, juga memancarkan aura karismatik bagi si pemakainya. Tiga itu adalah inti dari energi alami yang diyakini sejak zaman dahulu hingga sekarang. Akan tetapi, gale asem ini adalah jenis kayu yang tentunya dari pohon asem ya, yang terdapat pada tengah, dan itu biasanya yang terbaik itu di bagian bawah atau di teras. Itu yang paling baik. Dan warnanya coklat pekat atau hitam. Gale asem ini adalah jenis kayu bertuah yang sangat disukai oleh kodam. Untuk pemakai gale asem itu kebanyakan gale asemnya itu dihuni kodam, meskipun tanpa sepengetahuan pemakai atau pemiliknya, atau tanpa harapan dari pemakai atau sepemiliknya. Karena gale asem ini sifatnya itu menarik energi yang tidak kasat mata. Termasuk energi kodam tersebut. Meskipun gale asem ini diyakini sebagai sarana tolak sihir seperti santet, guna-guna, teluh, dan lain sebagainya, tidak menutup kemungkinan gale asem ini dihuni oleh sosok kodam yang dari golongan negatif. Karena menurut analisa dan pengalaman yang saya alami, sejak zaman buyut saya, almarhum buyut saya dahulu itu mempunyai pohon asem yang sangat besar sekali. Ternyata di pohon asem tersebut, di masyarakat terkenal bahwa pohon asem tersebut sangatlah angker dan dihuni sosok genderuwo. Dan memang benar, sosok genderuwo tersebut itu menghuni pohon asem besar di kebun almarhum buyut saya dahulu. Dan terbukti di kebun yang ditumbuhi pohon asem besar itu banyak sekali orang-orang yang merasa diganggu di situ. Bahkan pernah suatu ketika ada seorang anak yang bermain di situ bertujuan untuk mencari asem yang sudah gugur, yang sudah matang itu biasanya dipunguti anak-anak. Ada yang sampai dibanting di situ. Kalau itu bukan kelakuan dari sosok makhluk astral yang berenergi negatif, tidak mungkin mengganggu. Karena di situ yang datang ke situ itu tidak pernah mengganggu sosok astral yang menghuni di situ. Jangankan mengganggu, tahu pun tidak, kecuali orang-orang yang tertentu. Dan tidak cuma itu saja, ternyata banyak sekali pohon asem yang di usia tua, katakanlah usianya 30 tahun ke atas, bahkan yang hampir 100 tahun. Itu kebanyakan dihuni sosok-sosok astral yang dari golongan negatif. Makanya buat sahabat-sahabat yang pemula ya, khususnya buat sahabat-sahabat yang pemula ataupun sahabat-sahabat yang tidak mengetahui hal semacam ini, saya sarankan jangan memakai sembarangan gale asem. Boleh-boleh saja memakainya, dan itu bagus jika kita bisa memanfaatkannya. Karena selain kita mengharapkan keselamatan diri kita dengan melalui doa-doa yang dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan pun juga menciptakan sarana-sarana khusus untuk hamba-hambanya atau untuk umat manusia di seluruh muka bumi ini, termasuk gale asem salah satunya. Itu juga ciptaan Tuhan. Dan jangan sekali-kali mengkambing hitamkan atau memandang negatif semua apa yang diciptakan oleh Tuhan. Karena Tuhan menciptakan segala sesuatu itu ada manfaatnya.
dan bukan tanpa alasan. Lalu bagaimana jika kita sudah terlanjur menyukai koleksi gali asem yang kita pakai atau yang kita koleksi? Itu boleh-boleh saja kita pakai dan itu baik. Dan itu juga positif karena itu juga termasuk ciptaan Tuhan yang kita manfaatkan. Karena Tuhan menciptakan gali asem dan pohon asem itu diperuntukkan untuk manusia di muka bumi ini. Dan untuk menanggulangi gali asem yang kita koleksi atau yang kita pakai agar tidak dihuni sosok-sosok astral atau kodam-kodam dari golongan negatif, itu ada metodenya sendiri teman-teman. Dan ini adalah metode yang cukup mudah, termasuk salah satu dari sekian banyak metode yang bisa kita gunakan. Akan tetapi metode yang akan saya berikan ini adalah metode yang cukup mudah agar semua sahabat-sahabat bisa melakukan metode ini sehingga kita aman memakai gali asem. Yaitu cukup kita olesi dengan minyak yang sangat tidak disukai oleh kodam-kodam atau sosok-sosok astral dari golongan negatif. Termasuk salah satunya yaitu minyak za'faron atau minyak kasturi. Minyak za'faron adalah minyak untuk penetral, dan benda yang kita netralkan dengan minyak za'faron, energi negatif yang menempel di benda tersebut lambat laun akan luntur. Atau minyak kasturi yang sangat dibenci sosok-sosok astral dari golongan negatif. Sehingga gali asem yang kita pakai atau yang kita koleksi tidak sampai dihuni sosok astral dari kodam yang berenergi negatif. Dan kita bisa memanfaatkan energi secara alami dari gali asem tersebut. Karena gali asem ini sangat cocok untuk menunjang popularitas seseorang secara alami. Oke, cukup sekian dulu. Semoga bermanfaat. Cuma itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 salam budaya.